Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Selamat ketemu kembali pada PJJ KPM yang ketiga di semester 2 ini. Anak-anak akan saya ajak untuk membahas soal cerita yang berkaitan dengan masalah perbandingan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pahami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Cukup? Pada pagi hari ini karena materi untuk bab 6 perbandingan sudah selesai kemarin, maka kalian harus mencoba atau berlatih untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai. Untuk pagi ini akan saya berikan beberapa contoh, ya. Ada sekitar 7 contoh soal yang kita bahas bersama-sama. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita simak bersama-sama. Untuk contoh soal yang pertama. Arman dan Budi memiliki perbandingan jumlah kelereng 4:5. Nah, berapa banyak kelereng masing-masing? Nah, untuk menyelesaikan soal itu, maka yang pertama kita singkat saja Arman itu sebagai A, Budi sebagai B. Sehingga kita peroleh perbandingan A banding B 4:5. Kita misalkan banyak kelereng A itu adalah 4x, karena di sini 4. Sedangkan banyaknya kelereng B karena ini 5 jadi sama dengan 5x. Sehingga kita peroleh kalau jumlah kelereng keduanya 180, berarti A tambah B 4x tambah 5x 9x. 9x ini sama dengan 180. Oleh karena kita peroleh X sama dengan 180 dibagi 9. Hasilnya adalah 20. Sehingga dapat kita ketahui bahwa banyak kelereng Arman 4x berarti 4 kali 20 sama dengan 80. Banyak kelereng Budi 5x berarti 5 kali 20 sama dengan 100. Sehingga sudah benar jumlahnya adalah 180. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, perbandingan uang A dan uang B 2:3. Sedangkan perbandingan uang B dengan uang C 4:5. Ditanyakan perbandingan A dengan C langsung. Nah, untuk menyelesaikan hal ini, maka kita susun dulu perbandingannya secara bertingkat. A banding B 2:3, B banding C 4:5, kita sesuaikan B-nya di perbandingan pertama, B itu 3, perbandingan kedua B itu 4. Nah, komponen yang sama, komponen perbandingan yang sama, kita samakan 3 dan 4, yaitu B ini 3 dan 4. 3 dan 4 kita cari KPK-nya adalah 12. Maka ini kita jadikan 12. Untuk B kita jadikan 12. Sehingga perbandingannya menjadi A banding B banding C, B-nya 12. Lah, terus A-nya gimana? Nah, tinggal sama-sama. Ini 12-nya itu 3 kali 4, berarti 2-nya juga kali 4, 8. C-nya tinggal ini 4 kali 3, berarti ini 5 juga kali 3, 15. Sehingga perbandingannya menjadi A banding B banding C 8:12:15. Kita coba periksa 8:12. Kalau sederhanakan sama 2:3. Demikian juga 12:15. Kalau kita sederhanakan 4:5. Jadi ini perbandingan ketiganya jadi 8, 12, 15. Jadi perbandingan A banding C dilasang langsung berarti 8:15. Nah, itu
Sekarang kita praktekkan pada nomor 3 juga. Perbandingan jumlah uang A dan B 2/5. Sedangkan banyak perbandingan uang B dengan C 3/4. Ini ada 2, B-nya di atas 5, B di bawah 3. 5 dan 3 kita samakan jadi 15. Jadi A banding B banding C, A-nya berarti tinggal 2 kali 3, ini 6, B-nya 4 kali 5 berarti 20. Jadi perbandingan ketiga-tiganya adalah 6 banding 15 banding 20. Padahal jumlah uang ketiganya adalah 1.230.000. Nah, kita misalkan dulu seperti tadi uang A karena di sini 6X. B 15 ini berarti 15X, C-nya 20. Ini 20 berarti 20X. Jumlah ketiganya 6X, 15, 20X dijumlah 41X. Kalau begitu 41X itu sama dengan 1.230.000. Maka X sama dengan tinggal 1.230.000 dibagi 41, hasilnya adalah 30.000. Sehingga kita ketahui uang A 6X berarti 6 kali 30 sama dengan 180.000. Uang B 15X berarti 15 kali 30 450.000. Uang C 20X berarti 20 kali 30.000 sama dengan 600.000. Nah, selisih uang A dan uang C berarti uang yang besar dikurangi yang kecil. 600 dikurangi 180 sama dengan 420.000. Atau bisa juga langsung pada perbandingannya 20X dikurangi 6X sama dengan 14X. Maka tinggal 14 kali 30.000 sama dengan 420.000. Sama jadinya. Ya, jadi kita misalkan X dulu. Selanjutnya, untuk contoh yang keempat. Sebuah mobil menempuh perjalanan sejauh 144 km dengan bensin 12 liter. Jika di dalam tangki mobil tersebut masih terdapat 8 liter bensin, maka hitunglah jarak yang masih dapat ditempuhnya. Nah, ini berarti ada perbandingan antara jarak tempuh dengan banyak bahan bakar. Kita buat tabel sederhana dulu. Tabel sederhana antara jarak tempuh dan banyak bensin atau BBM. Dibolak-balik kanan kiri sama-sama boleh. Di sini banyaknya BBM, ini jarak boleh. Nah, kalau banyaknya BBM 12 liter, jarak tempuhnya adalah 144 km. Kemudian kalau 8 liter masih tinggal 8 liter, maka masih berapa kilometer lagi? Kita misalkan X. Nah, ini kita lihat semakin sedikit bensin, maka jarak semakin dekat, ya. Jaraknya akan semakin dekat. Dengan mempertimbangkan tabel tadi, maka bisa disimpulkan bahwa antara jarak tempuh dan banyaknya BBM adalah perbandingan senilai, ya, perbandingan senilai. Semakin jauh jaraknya, maka BBM-nya semakin banyak. Kalau jaraknya semakin sedikit, BBM-nya sedikit. Sehingga perbandingannya adalah C itu jarak, B itu bahan bakar. C1 banding C2 sama dengan B1 banding B2 karena ini adalah perbandingan senilai. Atau terbalik juga boleh, B1 banding B2 sama dengan C1 banding C2. Kanan kirinya tidak masalah. Tadi C1 144, B1 12 liter. C2X B2 8 liter. Jadi kalau bahan bakarnya 8 liter, jaraknya X. Nah, karena perbandingan senilai, sehingga perkalian silang, ya, perkalian silang. X kali 12, ini titik itu kali, sama dengan 8 kali 144. Ya. Nah, 8 kali 144 kita hitung dulu boleh. Jadi X sama dengan 8 kali 144 dibagi
12. Ya. 144 dicoret dengan 12 hasilnya 12. Sehingga tinggal 8 kali 12 hasilnya 96. Jadi jarak yang masih dapat ditempuh dengan BBM 8 liter itu tinggal sejauh 96 km. Kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Sejumlah kue sekian jika dibagikan kepada 18 anak, masing-masing mendapat bagian 8 kue. Nah, hitunglah berapa bagian masing-masing anak jika kue tersebut dibagikan kepada 36 anak. Ya. Nek ditum cah 18, umane 8. Nek ditum cah 36, masing-masing dapat berapa. Nah, ini kalian buat tabel sederhana seperti tadi dulu, ya. Antara banyak anak itu kita lambangkan A, banyaknya bagian kue itu lambang K, kue. Kalau dibagikan 18 anak, masing-masing 82. Kalau dibagikan kepada 36 anak, X kita lambangkan X berapa. Nah, bisa terlihat kita nalar ya, dinalar dulu. Nek sing didumken yang cah sithik masing-masing 8. Nek bosae akeh sing didumi, maka umane mung sithik to berarti. Kalau semakin banyak anak yang dibagi, yang dikasih, maka masing-masing semakin sedikit. Nah, jadi banyak anak makin banyak, maka hasil pembagiannya adalah makin sedikit. Berarti perbandingan berbalik nilai, ya, berbalik nilai. 18 anak tadi kita sebut A1, 36 itu A2, 8 kue K1, X kue itu K2. Nah, A1 banding A2 sama dengan K2 banding K1. Karena berbalik nilai, ini 1, 2, ini 2, 1. Nah, 18 per 36 sama dengan X per 8. Sama seperti tadi perbandingan berbalik nilai, dalam persamaan perbandingan ini perkalian silang, ya. X kali 36 ini sama dengan 18 kali 8. Jadi X sama dengan 18 kali 8 itu adalah 144. Dibagi 36 berarti sama dengan 4. Jadi banyaknya bagian kue masing-masing anak itu 3 kalau dibagikan kepada 36 anak hasilnya adalah masing-masing hanya dapat 4 kue. Jadi ini makin sedikit loh 4 kue. Ya, demikian cara mengerjakannya. Selanjutnya kita ke contoh nomor 6. Pada suatu peternakan ayam, cadangan makanan ternak ayam, kalau ayamnya 600 ekor, maka akan bertahan selama 24 hari. Nah, jika cadangan makanan itu akan diberikan kepada hanya sejumlah 480 anak, berapa hari cadangan itu akan habis, ya. Nah, kita buat dulu tabel perbandingannya. Antara banyaknya anak itu A, banyaknya ayam itu A, habis berapa hari itu H. 600 ekor ayam 24 hari. Kalau 480 ekor ayam berapa hari? Nah, ini ayamnya semakin sedikit, maka harinya habisnya akan semakin lama, berarti berbalik nilai, ya, berbalik nilai. Seperti tadi 600 per 48 sama dengan X per 24, ya. Perkalian silang X kali 480 sama dengan 24 kali 600, ya, perbandingan berbalik nilai. Jadi X sama dengan 24 kali 600 dihitung, terus dibagi 480. Bisa 0 ini coret dulu, 60 ini 48. Ini 24 dengan 48 coret, ini masih 2, sehingga 360 bagi 2 hasilnya 30.
Jadi kalau ayamnya tinggal 580, maka cadangan makanan ayam itu akan habis selama 30 hari. Jadi lebih lama. Kita lanjut untuk contoh yang terakhir 07. Untuk menyelesaikan sebuah bangunan, membuat bangunan dengan 25 pekerja dapat selesai dalam 32 hari. Jika bangunan tersebut harus selesai 20 hari, berapa banyak pekerja yang diperlukan untuk mengerjakannya? Nah, kita seperti biasanya kita buat tabel dulu. Banyak pekerja dengan banyak hari yang dibutuhkan. Kalau 25 hari membutuhkan waktu 25 orang membutuhkan waktu 32 hari. Berapa orang yang mengerjakan supaya selesai 20 hari karena dikejar waktu. Nah, kita lihat. Kalau harus selesai lebih cepat secara logika, maka yang bekerja harus lebih banyak. Kalau semakin sedikit orang yang bekerja akan semakin lama. Itu berarti perbandingan berbalik nilai, ya. Cara nala, pekerjaan selesai lebih cepat, maka pekerja yang mengerjakan ada lebih banyak, berarti berbalik nilai. O1 orang 1 dibanding O2 sama dengan H2 banding H1, ini berbalik nilai. 1, 2, 2, 1. 25 per X sama dengan 20 per 32. X kali 20, 25 kali 32. Ya, 25 kali 32 berapa? 800 dibagi 20. Jadi X sama dengan 40. Jadi banyaknya pekerja yang harus mengerjakannya adalah 40 orang. Demikianlah untuk contoh 1 sampai 7 sudah kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang kalian harus mengerjakan latihan dari buku PR boleh, dari LKS boleh. Nah, untuk persiapan minggu depan kalian harus melaksanakan ulangan harian atau penilaian harian